البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-hadits Habis sudah. Al-hadits sabi' wa salasun ba'da samani mi'ah 837 wa anhu radhiyallahu an, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar, apapun yang di bawah dua buku lali, dua mata kaki itu, yang berupa kain pelikat, maka dia ada di dalam neraka. Rawahul Bukhari. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ma di sini ma mausulah. Iya, dia mabni ala sukun fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Tayyib, dia ma mausulah. Kemudian asfala dan seterusnya ini berarti apa? Sebagai silatul mausul, la mahalalahu minal i'rab. Ini salah satu i'rabnya demikian. Boleh juga asfalu, berarti apa? Jumlahnya jumlah ismiyah ma huwa asfalu, yaitu silatul mausulnya berupa jumlah ismiyah. Boleh, tak masalah. Kemudian minal ka'bain, minnya di sini adalah yaitu min ibtidaiyah, yaitu dimulai dari buku lali kemudian mulai turun ke bawah. Kemudian min yang kedua minal izar, ini min bayaniyah, berupa apa? Berupa kain pelikat, kain sarung. Fa finnar, maka dia di dalam neraka. Telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abdul Walid Al-Baji dari kalangan Malikiyah, demikian pula Imam Ibnu Abdul Bar dari kalangan Malikiyah juga. Kemudian juga dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari kalangan Syafi'iyah, dan pensyarah-pensyarah yang lain hampir semuanya mengatakan al-izar di sini tidak memiliki mafhumul mukhalafah, tidak memiliki apa istilahnya itu mafhumul laqab, yaitu yang haram hanyalah kain sarung, adapun kain-kain yang lain halal. Bukan demikian. Tetapi ini semuanya kharaja makhrajal ghalib, yaitu memang biasanya di masa Nabi orang-orang memakai kain pelikat, makanya Nabi menyebutkan itu. Tapi untuk apa disebutkan? Biar kenapa tidak sekalian umum saja? Ada dalil umum seperti yang telah kita lewati, saub yaitu pakaian. Tetapi Nabi mengatakan izar, boleh jadi hikmahnya agar orang tidak menyangka, yaitu berarti kasut, sepatu yang sampai menutup buku lali juga haram. Karena apa? Jelas dia di bawah mata kaki, di bawah buku lali. Bukan. Tapi maksudnya adalah dilihat dari bagian atasnya, pakaian yang atas turun sampai ke bawah. Adapun yang memang di bawah, memang alas kaki, ya wajar kalau dia di bawah mata kaki dan sebagainya. Menutup bagian bawah dari mata kaki, dari buku lali itu. Makanya dikatakan minal izar, yaitu kain yang menutup di atas-atas itu. Kenapa? Iya, itu tak masalah, sudah biasa di zaman itu, khuf dan sebagainya itu. Jadi ini sekedar kharaja makhrajal ghalib, karena memang biasanya di masa itu memakai kain pelikat. Nah, Nabi menyebutkan itu. Nah, sekarang masalahnya fa finnar, maka dia berada di dalam neraka. Jelas dia ini kembali ke apa? Ma, yaitu kain tersebut. Nah, sekarang masalahnya yang di dalam neraka kainnya atau orangnya? Karena sebagian orang mengatakan yang di dalam neraka cuma kainnya, Nabi tidak mengatakan orangnya. Ada, bahkan ada yang bilang itu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah kesesatan, setiap kesesatan ada dalam neraka. Dulu ada sebagian Ustadz Sururi mengatakan yang di dalam neraka cuma kesesatannya, orangnya enggak. Tapi enggak bilang itu. Ini membodohi orang. Jelas paham maksudnya Nabi itu apa, menunjukkan bahayanya itu. Ya, namanya orang cari-cari ya. Padahal kita tahu ini adalah masdar. Masdar adalah apa? Sifat. Tayyib. Sifat itu tidak terpisah dari pemiliknya. Nah, kalau sifatnya masuk neraka, pemiliknya pasti di dalam neraka juga. Itu ma'ruf.
Ini terlalu Pak Dohiri yang sangat jahil, tak paham bahasa Arab tapi membodohi orang. Kayaknya masuk neraka saya selamat. Yang berbuat siapa? Masuk surga tanpa kain. Baik. Makanya dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan menukilkan sejumlah ulama bahwasanya kalam Nabi seperti ini ma'ruf dalam bahasa Arab. Makanya orang yang pura-pura pandai Arab menunjukkan dia itu jahil dalam bahasa Arab karena ma'ruf di dalam uslub Arabi, yaitu apa? Meletakkan mengungkapkan pelaku dengan ahwal dia. Itu biasa yang seperti itu. Seperti misalkan apa? Ada beberapa hadis yang berbicara seperti itu pula, ya, yaitu hadis Ibni Abbas yang mana Rasulullah SAW mengatakan apa? Biqabro ini mu'adzabain, dua kubur yang disiksa. Maksudnya yang disiksa siapa? Orangnya. Kubur bukan disiksa. Kubur bumi tak bersalah apa-apa, tapi yang disiksa orangnya. Dan ini biasa. Nabi menggunakan istilah-istilah orang Arab karena Nabi orang Arab. Ini adalah sastra Arab, yaitu mengungkapkan pelaku dengan perbuatan atau keadaan dia. Itu biasa. Baik. Makanya seperti dalam hadis Abi Hurairah, wailul lil a'qabi minan nar, kecelakaan untuk tumit-tumit yang tidak tersentuh oleh air itu dengan masuk neraka. Apakah hanya tumit yang masuk neraka, orangnya masuk surga? Mustahil yang seperti itu. Jelas orangnya juga masuk ke dalam neraka. Tetapi karena sebabnya adalah tumit dia yang tidak tersentuh oleh air atau tidak dicuci oleh air wudhu itu, maka disebut secara khusus. Bukan berarti orangnya tetap selamat, tetap kalau tumitnya masuk neraka ya jelas orangnya di dalam neraka lah. Jadi ini biasa, pola bahasa Arab yang seperti itu biasa. Demikian pula yang ini, kainnya di dalam neraka, jelas maksudnya pelakunya juga di dalam neraka karena dia yang menyebabkan kain itu menutupi buku lali dia, mata kaki dia. Cuma disebut secara khusus kain tadi karena dia sebagai sebabnya. Sebab dosanya bukan di bagian kepala, bukan tangan, tapi bagian itu, yaitu menutupi mata kaki dia. Kemudian mereka para ulama mengatakan hadis ini sifatnya umum. Berarti apa? Pelaku siapapun juga, laki-laki, perempuan, semuanya. Akan tetapi hadis yang umum ini dikhususkan dengan hadis yang lain karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Apa itu? Menutup aurat dan menutup pintu fitnah. Maka demi menutup aurat dan menutup pintu fitnah, maka wanita diperbolehkan untuk menutup mata kakinya, bahkan apa? Menutup tumit-tumitnya. Karena dikhawatirkan nanti akan menimbulkan fitnah. Nah, kalau tumit saja begitu, apalagi yang lebih cantik dari tumit dia, yaitu wajah, jelas ini fitnahnya lebih besar. Cuma apa yang menjadi sisi pembahasan di sini, yaitu terkadang suatu hukum itu dikhususkan dengan hukum yang lain, dikhususkan dengan hikmah yang lain. Seperti pembicaraan masalah judi, jelas apa? Ini haram. Tetapi demi hikmah yang jauh lebih besar, Nabi mendatangkan dalil yang lain. La sibaqa illa fi salasah. Tidak ada perlombaan kecuali di dalam 3 perkara, yaitu apa? Fi khuffin, yaitu terkait dengan apa itu namanya? Terkait dengan khuf itu maksudnya adalah tapal kuda itu. Kemudian lafaz satu lagi anak lupa. Kemudian lafaz yang satunya lagi apa itu? Wan nidhal kalau tidak salah, yaitu memanah. Taib. Yang jadi permasalahan adalah bukankah lomba lari itu boleh? Nabi sendiri melakukan lomba lari, juga para sahabat diizinkan oleh beliau lomba lari. Kenapa Nabi mengatakan tidak ada perlombaan kecuali 3? Maksudnya adalah perlombaan yang mengandungi perjudian, tidak boleh kecuali 3 ini. Kenapa yang ini boleh semacam ada judinya untuk pelakunya langsung, bukan sekedar penonton? Karena demi hikmah yang lebih besar, mempersiapkan umat untuk berjihad fisabilillah. Adapun yang memang tidak jihad, maka hendaknya apa? Dia menjauh dari itu yang tidak ada urusan jihad dan tidak ada minat jihad. Karena kenyataannya hikmah tadi tidak tertunaikan untuk orang itu. Baik. Iya, ibil. Adapun untuk lomba lari apa ya nggak tahu ya, hewan-hewan yang lain. Anjing. Cuma masalahnya tak ada kena mengena dengan apa? Berkendara untuk jihad.
Baik. Cuma pembahasannya di sini tadi apa? Yaitu terkadang suatu hikmah akan dibatasi oleh hikmah yang lain. Suatu dalil dibatasi oleh dalil yang lain. Stand kuda. Apa itu? Stand kuda. Apa yang hari itu kuda tarik apa? Stand kuda. Istilahnya ada. Lumba kuda tidak. Kuda yang Oh, yang di belakangnya ada orangnya. Apa itu nama stand? Boleh jadi ada semacam keretanya di belakang gitu ya. Stand. Itu jelas masuk di situ juga. Yang satu memandu kudanya, yang satu memanah atau apa. Itu jelas masuk juga di situ. Baik. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya isbalul izar, kain yang sampai apa menutup mata kaki itu, ini termasuk dosa besar karena diancam dengan api neraka. Kalau ditanya apa hikmahnya, Allah lebih tahu apa hikmahnya. Tapi yang pasti memang ini diharamkan. Boleh jadi walaupun akal kita tidak sampai, tetapi Allah tahu orang yang melakukan ini dia akan mulai membiasakan diri untuk sombong. Allah lebih tahu tentunya jiwa manusia. Kalau secara akal kita bingung apa kena mengena dengan kesombongan, tapi Nabi sudah menetapkan bahwasanya apa? Fa innaha minal makhilah. Perbuatan itu termasuk dari kesombongan seperti yang akan kita lewati hadisnya itu. Maka ini wajib dihalangi, wajib dihindari. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarah Riyadhus Shalihin tatkala membahas bab ini, beliau mengatakan berarti hukumnya itu ada 4 martabat, ada 4 level. Level pertama adalah al-istihbab yang mustahab, yaitu seperti kata Nabi SAW, izratul mu'min ila nisfisaq, bahwasanya pakaian orang mukmin itu adalah pertengahan betis. Baik. Fa in abaita, yaitu kalau Anda enggan itu maka kemudian apa? Boleh dipanjangkan lagi. Panjangkan sedikit, itu masih boleh. Dan itu masih mustahab. Yang lain mengatakan apa? Ini mubah. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan ini mubah. Yang dari setelah betis sampai ke di atas buku lali, di atas mata kaki itu mubah. Yang mustahabnya adalah sampai ke pertengahan betis. Kemudian kalau sampai menutupi mata kaki, maka ini adalah haram dan dosa besar. Kalau sampai, tapi apa? Tanpa kesombongan. Adapun kalau dengan kesombongan, ini masuk level keempat, yaitu apa? Dosanya dilipat gandakan, bukan hanya terancam dengan neraka, tetapi tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat, dan tidak disucikan, dan akan mendapatkan siksaan yang pedih. Itu 4 level yang beliau sebutkan. Cuma ana tidak nukil, ana nukil banyak, tapi ada lafaz yang tidak ana nukil karena beliau mengatakan irtafa, boleh naik lagi. Padahal yang kalau hadisnya bukan naik tapi turun, boleh lebih turun dari setengah betis. Kalau naik nanti malah sampai ke lutut kan nanti ya. Walaupun lutut itu nampak, ini diperselisihkan apakah dia termasuk aurat ataukah tidak. Tetapi sebagian ulama mengatakan ini aurat yang mukhaffafah, masih diringankan kalau lututnya nampak. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.